kita sekarang tafakuri ayat ini ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri mengapa tidak kamu perhatikan? Dan pada dirimu sendiri kenapa tidak diperhatikan? Wah, dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak yang harus diperhatikan. Aduh, saya pengen nangis kalau lihat. Bagian rambut aja, kalau kita disuruh menghitung berapa jumlah rambut kita, gak ada yang sanggup. Pada setiap helai rambut ini ditumbuhkan, diurus, diatur oleh Allah, sampai Allah tuh gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, ngurusi semua tubuh kita. Rambut saja, rambut yang kelihatan setiap hari. Saya tanya, siapa yang pernah menghitung berapa jumlah helai rambut di kepalanya? Tidak diperhatikan. Di bawah rambut ada apa? Wah, lebih kompleks lagi. Ada otak dengan segala fasilitasnya. Kalau dibahas secara dalam, ya Allah, otak kita tuh lebih canggih daripada rangkaian elektronik yang membangun HP kita ini. Gak cukup waktu saya menjelaskan semuanya. Belum ke bawah, mata, telinga, kenapa bisa melihat, kenapa bisa mendengar, nafas, mulut, wah, terus jantung, paru. Ya Allah, itu baru aspek luar, aspek jasmani. Apalagi yang mengendalikan di dalamnya, software yang mengendalikan hardware kita ini, yang bernama ruhku, itu lebih kompleks lagi. Makanya pertanyaannya, wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri, afala tubsirun, mengapa kamu tidak perhatikan? Dan kalau kita memperhatikan diri kita ini, lahir batinnya, kita akan jumpa dengan pemiliknya. Coba lihat lafaz Allah di masjid, alif lam lam ha, sama nggak dengan ini? Sama. Yang mana alifnya? Nih, kelingking. Yang mana lamnya? Nih. Yang mana lam yang kedua? Nih. Mana haknya? Nih, hak terbuka. Saya pernah nanya ya, katanya udah pesantren lama, di mana Allah meletakkan lafaz Allah? Di mana Allah meletakkan namanya di tubuhmu? Bilangnya di hati. Oh, saya suruh lihat, gimana coba lihatnya? Jadi agama itu jadi ilusi. Di hati gimana melihatnya? Hatinya juga nggak kelihatan. Pakai sinar X juga nggak akan bisa kelihatan. Yang nyata aja di tangan tidak pernah diperhatikan. Inilah ayat ini tidak pernah diwujudkan dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya ketika melihat tangan saya aja, maaf ya, saya tidak diajarkan guru saya. Saya melihat tangan saya nangis. Ya Allah, Nabi Muhammad meletakkan lafaz Allah di sini, di sini. Sampai di Quran Allah mengatakan, yadullah fawqa aidihim, tangan Allah ada padamu. Jadi tangan siapa ini? Tangan Allah. Kalau ini tangan Allah, berarti ini harus menyenangkan pemiliknya, bukan menyenangkan dirimu. Pertanyaan saya, apakah tangan kita sudah menyenangkan pemiliknya? Ya, dari pagi ya sampai di sini sudah berapa banyak orang yang disenangkan dengan tangan ini? Rumput, pohon, bunga di taman kita, dia tidak bisa menghadirkan air untuk dirinya.
maka tangannya dititipkan kepada kita. Begitu kita ngambil air, bunga tersenyum, rumput di taman tersenyum, semuanya tersenyum. Dan mereka akan berterima kasih, ngasih bunga yang indah kepada kita. Pagi-pagi tadi habis olahraga saya lari 7 kilo. Kalau saya pagi-pagi lari 7 kilo. 7 kilo loh, lari. 350 kalori harus terbakar. Habis itu saat pendinginan, di rumah saya masih banyak tamu, sahabat-sahabat dari Singapura. Saya selalu ingin membuat mereka bahagia. Begitu saya keluar, pohon mangga sudah siap panen. Udah, saya naik pohon mangga itu 30 kilo saya turunkan. Silakan bawa ke Singapura. Oh, bahagia sekali mereka. Mangga dipetik oleh saya dari pohon yang saya tanam sendiri. Dan dulu waktu saya nanam pohon mangga itu, cita-cita saya satu. Nanti ya, saya bilang, saya akan metik buahmu dari lantai 2 kamar saya. Dan saya metiknya dari lantai 2 kamar saya. Jadi apa yang kita bayangkan itu nyata sebetulnya kalau kita mau. Udah. Di tangan ini sudah menyenangkan Allah. Dan menyenangkan Allah caranya menyenangkan orang-orang yang butuh dibahagiakan oleh kita. Makanya sering tanya saya, kalian pernah melihat Allah tersenyum? Wah, gimana Allah bisa tersenyum? Tuh, karena belajar ngajinya ilusif. Coba keluarkan uang, kasih orang yang kesusahan, senyum nggak kira-kira? Itulah Allah tersenyum. Senyumnya Allah tuh nyata, karena dia tuh maha nyata. Kan dia yang bilang, aku yang goib, aku yang nyata. Yang goib sudah nyata di hadapan kita. Wal awalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Apa yang harus diperhatikan pada diri kita? 2, lahir batin. Tidak mungkin Allah menciptakan tubuh kita sembarangan. Dia sendiri yang mengatakan itu, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang menciptakan tubuh sebagaimana yang direncanakannya. Pernah enggak Bapak Ibu tanya, ya Allah, apa rencanamu dengan tubuh ini? Pernah? Pernah? Lalu kalian menggunakan tubuh sesuka kalian? Itulah sumber penderitaan kita. Coba tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau menciptakan wajahku seperti ini? Kenapa kau meletakkan telinga seperti ini? Dikasih anak telinga dengan segala kompleksitasnya. Mengapa kau ciptakan mata seperti ini, hidung seperti? Tanya sama dia, untuk apa kau ciptakan semua itu? Dia akan menjawab. Dan dia akan memberikan jawaban kepada mereka yang mengalirkan pertanyaan. Maka sampai pada suatu titik, kita menggunakan tubuh ini tidak menurut hawa nafsu kita, tapi menurut rencana dia yang telah menciptakan. Keren gak kalau gitu? Itu. Wah, ayat ini kalau dibahas nggak selesai-selesai kajian kita, ya. Jadi saya pesan satu saja, perhatikan dirimu, kenali dirimu, jangan habiskan waktumu untuk menganalisis orang lain. Oke. Karena tugas utama hidup adalah mengenali diri sendiri. Bukan sibuk menghabiskan waktu untuk menyerang, menganalisa, memusuhi orang lain. Tidak ada yang berbahaya di luar kita, karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Betul? Ya. Jadi kembali lagi, leluhur kita sudah meninggalkan agama. Agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri sendiri. Makanya agama gak usah dipamerkan. Pamerkan saja dampak dari kalian beragama. Apa dampaknya? Akhlak.
Yang dipamerkan bukan bajunya, yang dipamerkan bukan ritualnya. Pamerkan kepada orang lain itu adalah dampak dari menjalankan semua ritual itu. Ini loh saya. Banyak orang yang datang ke tempat saya tanya, kenapa mau diajak suami ketemu saya untuk belajar? Jawabannya jujur, sederhana. Karena saya melihat perubahan suami saya. Itu yang menarik. Saya tanya sebaliknya. Ada juga yang istri mengajak suami. Saya tanya suaminya, kenapa bapak mau diajak sama istrinya ketemu saya? Suaminya menjawab, dahsyat sekali katanya ilmu kesadaran. Kenapa? Istri saya berubah total. Berapa derajat kira-kira? 360 derajat. Memangnya apa? Pokoknya luar biasa. Dulu dikit-dikit ngomel, sekarang masih ngomel, maksudnya cuman lebih jarang gitu. Itu aja udah 360 derajat. Kebayang sama saya dulu ngomelnya kayak apa. Jadi saya tanya perubahannya seperti apa? Biasanya sehari itu 100 kali Pak. Sekarang ya 99. Perubahan sekecil itu saja membuat dia tertarik untuk belajar. Itulah ketika kita merubah ke dalam. Merubah ke dalam. Kalau saya ceritakan satu-satu nggak habis waktu ini. Oke, baik ya. Coba renungkan kata-kata ini. Tak akan pernah bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Ini kata-kata saya. Karena saya belajar. Sepanjang saya tidak kenal pada diri saya sendiri, saya juga tidak akan pernah bisa mengenali orang lain. Oleh karena itu cara mengenali orang lain, ya kenali diri kita sendiri. Ibu, pernah ada orang yang marah sama ibu? Pernah? Atau sering? Oke, nggak apa-apa. Apa pesannya? Ketika dikata-katain yang kasar, yang merendahkan, enak gak kita? Gak enak. Pesannya apa? Kan pesannya sederhana. Oh, dikata-katain seperti itu saya gak enak. Makanya saya tidak akan mengatakan hal yang sama pada siapapun. Itu orang waras. Nah, maka dicek kita waras apa tidak. Biasanya kalau orang ngata-ngatakan kata-kata yang merendahkan, apa yang terjadi? Diam atau kita membalasnya? Malah kita justru mengeluarkan kata-kata lebih pedas lagi dari itu. Itu namanya kita tidak tahu pesan yang sedang disampaikan semesta untuk kita. Karena kita berfokus keluar, coba berfokus ke dalam. Ya Allah, hari ini saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan karena saya diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Syukur ya Allah, saya tidak memperlakukan yang sama pada orang lain. Dan saya tidak mau melakukannya. Cukup pelajaran ini bagi saya. Cukup saya yang merasakan tidak enak dengan perilaku itu. Maka saya tidak akan melakukannya pada siapapun. Coba, orang yang bijaksana, direndahkan orang lain saja, dia semakin mulia. Tapi orang yang tidak bijaksana, direndahkan orang lain, ya pencemaran nama baik. Betul nggak? Lapor itu, lapor ini, ujungnya apa? Hanya puas bisa memenjarakan orang. Hati-hati loh, memenjarakan orang terus pakai uang. Yang nggak ada uangnya nggak akan diproses. Jadi daripada itu lebih bagus cari yang gratis. Maafkan saja, betul apa tidak? Murah. Dan memaafkan tuh egois loh. Karena memaafkan itu sebetulnya untuk kepentingan orang yang memaafkan. Hati-hati. Ini ngaji agak tinggi nih.
Karena biasanya kalau kita memaafkan orang, seakan-akan kita membuka jalan bagi orang. Tidak, memaafkan itu membuka jalan bagi dirimu sendiri. Makanya saya sering mengatakan memaafkan itu egois. Karena apa? Memaafkan itu keuntungannya bukan siapa-siapa, kecuali buat dirinya sendiri. Makanya orang yang tidak mau memaafkan, sebetulnya dia sedang meracuni dirinya sendiri. Oke. Bagaimana cara mengenali diri? Sederhana kok. Yang pertama, ketahui dan pahami diri kita. Setiap diri itu sempurna. Apa sempurnanya? Karena dalam setiap diri ada dua, ada kelebihan sekaligus juga ada kekurangan. Kelebihannya untuk disyukuri, kekurangannya untuk diperbaiki. Itu. Jangan-jangan sudah bertahun-tahun hidup, kalau saya tanya, apa kelebihan dirimu? Apa kekurangan dirimu? Jangan-jangan tidak tahu. Waduh, hidup model kayak gitu, ya, tidak berbasis SWOT itu namanya. Itu pasti hidupnya itu ya amburadul. Yang kedua, kalau saya tanya, bidang apa sih, ya, yang sangat kita kuasai dan kita senang melakukannya? Sudah ketemu belum? Bidang apa yang kita kuasai dan kita senang melakukannya? Sudah ketemu belum? Jadi kalau hari ini kalian kerja masih menganggap beban, masih capek, itu ada yang salah. Karena kalau dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan bidangnya yang dia minati, pasti akan senang melakukannya. Waktu tidak membatasi lagi. Ikhlas itu datangnya di situ. 3, bisa nggak kita jujur pada diri sendiri? Ini yang paling berbahaya ini, ketika orang tidak bisa jujur pada diri sendiri. Misalnya, dia itu tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Kan sulit yang kayak gini diberitahu. Tapi kalau jujur pada diri sendiri, oh saya itu tidak tahu, dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu, maka saya akan mencari tahu pada orang yang tahu. Jujur pada diri sendiri itu langkah awal untuk mengenali diri. Hadirin, orang yang tidak jujur pada diri sendiri tidak akan ada di tempat seperti ini. Orang yang mengatakan dirinya tahu, saya sudah tahu, dia tertutup dengan semua pengetahuan baru. Dan orang yang mengatakan saya sudah tahu, tidak ada juga di YouTube sekarang ikut streaming, tidak ada juga di TikTok sekarang ikut streaming, tidak akan ada. Orang yang mengatakan dirinya sudah tahu, tertutup dari semua pengetahuan. Dia hanya siap menjadi torrent yang menggelontorkan apa-apa yang dia sudah ketahui. Mana yang lebih hebat? Mendengarkan atau bicara? Mendengarkan. Karena keuntungan mendengarkan itu pasti akan ada pengetahuan baru yang kita dapat. Beda kalau bicara. Kalau bicara itu bisa jadi hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang sudah dia ketahui. Makanya saya setiap mau bicara, pasti saya menghubungkan dulu dengan alam tinggi saya. Saya mohon bimbingan supaya Pak, yang keluar dari mulut saya terhindar dari pikiran jahat saya. Dan kalau bisa bicara seperti itu, lagi bicara pun seperti ini, pengetahuan baru datang. Itu namanya intuisi. Jadi kita mengajar sambil belajar. Jangan dikira loh, saya ikut belajar sekarang, karena saya sudah mendengarkan diri saya sendiri. Makanya kalau kita sudah bisa mengakses alam tinggi, mengakses sidratil muntaha kita, mengakses langit rohani kita, pengetahuan itu tidak pernah statis, selalu baru, baru dan terus baru. 4, dengarkan suara hati. Sering mendengar suara hati?
Karena itu suara kebenaran. Dan itu tidak akan menyalahi. Semua petunjuk dari suara kebenaran tidak akan menyalahi. 5. Pusatkan perhatian pada saat ini, di sini, sekarang. Jadi saya sering mengajarkan, kalau kita mau makan, pikiran kita jangan di meja makan. Ketika cuci tangan, hadirlah saat cuci tangan. Rasakan air mengalir, dengarkan suara air, itu kemewahan. Rasakan ketika air menyentuh tangan, itu mewah loh. Karena suatu saat tangan ini tidak lagi diizinkan merasakan sentuhan air. Nanti kalau mati juga dikasih air, tapi tidak merasakan lagi sentuhannya. Mumpung kita masih hidup. Itulah pentingnya hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu yang disebut dengan surga itu. Karena saat kita hadir di sini, saat ini, sekarang, kita menganggap saat ini sebagai waktu yang paling penting, maka kita akan selalu melakukan tindakan penting pada orang penting. Selalu kali ditanya, kapan waktu penting bagi saya? Ya sekarang. Siapa orang penting bagi saya? Ya kalian yang sedang menghidupi saat ini bersama saya sekarang. Makanya saya abadikan ini. Tidak sembarang. Ini kemewahan loh. Belum tentu besok kita bisa bertemu dan berkumpul seperti ini lagi. Karena saat ini saat yang paling penting. Dan semua orang yang bersama dengan saya saat ini adalah orang penting. Maka saya hanya bicara yang penting-penting saja. Masa bicara dengan orang penting, bicara yang tidak penting? Coba lakukan itu, luar biasa. 6. Belajar mendeskripsikan diri. Kita ini mau di branding seperti apa oleh kita? Mau di branding sebagai orang baik hati, mau di branding sebagai orang yang murah hati, mau di branding sebagai orang yang pemaaf, silahkan. Masa tidak ada gitu keinginan membranding diri? Tidak ada keinginan untuk mendeskripsikan diri, dikenal orang sebagai siapa? Nggak ada gitu. Dikenal sebagai pemaaf, saya udah istimewa. Dikenal sebagai orang yang murah hati, oh tambahannya itu. Udah pemaaf, murah hati lagi. Udah murah hati, baik hati lagi. Coba. Siapa orang yang tidak rindu ketemu dia? Apa tidak ada keinginan dalam diri untuk membranding diri sebagai siapa gitu? Saya bikin aturan sederhana saja di rumah. Saya titip ya, siapapun yang datang ke rumah saya wajib makan. Jam berapapun dia datang, yang pertama ditawari adalah makan. Silakan tanyakan semua orang yang datang ke rumah saya. Gak ditawarin ngobrol, makan. Datang ke rumah tawarin ngobrol aja panjang lebar, sampai lupa ngasih minum. Makanya setiap orang yang datang ke rumah saya pasti sudah membranding. Oh, kalau datang ke rumah saya pasti makan. Ya gampang sekarang, ya. Makan itu singkat, ya, cuman tak 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 di sini. Sate sekejap datang. Betul nggak? Iya. Nasi tumpeng aja, cek cek cek, datang. Nasi kebuli, datang. Tinggal ditanya mau makan apa, pijit, datang. Asal ada duitnya aja di sini. Paham ya maksud saya? Sudah secanggih itu dunia sekarang. Jadi apalagi kita mau mencari-cari alasan untuk tidak berbuat? 7. Pahami apa sih peran kita dalam kehidupan ini sesungguhnya. Kalau kita selalu sadar bahwa saya dicipta oleh Allah untuk kepentingan Allah, saya datang ke sini untuk menjadi
menjadi kepanjangan tangan Allah, menjalankan visi dan misinya Allah. Saya datang ke sini untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Selalu di peran itu. Percaya sama saya, kita akan kenal siapa diri kita. Delapan, sesekali tanya coba, gak usah orang jauh. Yang pertama tanya pasangan kita, apa artinya saya bagi kamu? Tanya sekali. Yang kedua tanya anak-anak kita. Kalau saya suka nanya sama anak-anak, apa pandangan kalian tentang ayah? Apa yang kalian rasakan dengan keberadaan ayah di rumah ini? Biar kita perlu feedback loh dalam hidup. Jangan sombong. Sesekali gunakan mulut orang lain untuk menunjukkan kelemahan kita. Pernah nggak melakukan itu? Pernah? Nanti pulang ke rumah, bilang sama suami, "Pah, terserah nyebutnya apa. Apa pandangan papa terhadap saya sebagai istri?" Atau yang laki-laki nyampe rumah tanya, "Mah, apa pandangan mama terhadap saya?" Bagaimana bisa terjadi perbaikan kalau kita tidak mau mendengar feedback dari orang lain? Lalu kita ambon sorangan, merasa paling kepala rumah tangga, merasa paling hebat. Yang keluar adalah, kurang apa sih saya? Nah, sombong. Kalau saya digitukan, kurang apa saya? Kurang banyak. Sembilan, apa sih visi dan misi hidup kita? Masa hidup tidak punya visi? Masa hidup tidak punya mimpi? Kalau tidak punya visi, tidak akan ada misi, maka hidupnya tidak terarah. Jika perlu, kita harus baca data diri. Golongan darah sudah tahu ya? Oke. Sekarang sudah ada kepribadian berdasarkan golongan darah, sudah saya jelaskan. Tipe otak, sudah tahu belum? Baca data diri. Tipe otak saya apa? Apakah tipe otaknya action, tipe otaknya logik, tipe otaknya kreatif, tipe otaknya emosi, tipe otaknya master? Ketahui. Gampang kok. Sekarang teknologi sudah sampai di situ. Sehingga kita dalam hidup ini punya kompas. Tidak hidupnya sembarangan. Kok saya bisnis ini gagal terus? Ya salah. Sama saja dengan ikan salah tempat. Coba, ikan salah tempat disuruh manjat pohon, ya nggak kelihatan jeniusnya, karena jeniusnya dia berenang. Sama seperti monyet disuruh berenang, kelihatan idiot. Nah, jeniusnya memanjat. Jangan-jangan kita disebut idiot oleh orang lain cuma salah tempat. Tidak ada orang yang idiot, semua hebat. Percaya sama saya, tidak ada satu orang pun yang idiot. Semua diciptakan Allah sempurna. Kenapa kita kelihatan tidak berbakat ya di situ? Ya karena Anda salah tempat.